Shalom anak-anak ibu sekalian, salam sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa kembali kita dalam video pembelajaran kali ini dalam sistem daring. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, kita terlebih dahulu berdoa. Anak-anak ibu ambil sikap berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami, memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada untuk mengikuti video pembelajaran kali ini. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui pembelajaran kali ini. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kali ini kita akan belajar dari bab 12, hati nurani, memilih yang benar. Adapun indikator pembelajarannya, yang pertama, membuat keputusan yang benar menurut hati nurani. 2. Menceritakan peran hati nurani bagi remaja. 3. Mempraktekkan cara mengambil keputusan yang benar melalui kegiatan role play. Bacaan Alkitabnya yang pertama, Markus 7 ayat 21-23, 1 Samuel 20. Pengertian hati nurani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hati yang telah mendapat cahaya dari Tuhan, perasaan hati yang murni dan yang sedalam-dalamnya. Sedangkan menurut Profesor K. Bertens, hati nurani adalah instansi dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik dan buruk. Hati nurani ini erat kaitannya dengan moral. Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Ada ungkapan yang mengatakan, dengarkanlah suara hati nuranimu. Hati nurani kita memandu kita dalam setiap tindakan hidup kita. Apakah hati nurani dapat salah? Anak-anak ibu sekalian, hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri, dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Terkadang seseorang meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan bisikan hati nuraninya, padahal tindakannya itu salah. Anak-anak ibu sekalian, sebagai remaja Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melatih hati nurani kita, yaitu dengan cara yang pertama, tekun berdoa, membaca Alkitab, meneladani orang-orang yang benar dalam hidupnya. Dengan kita terus melatih dan mendidik hati nurani ini, sehingga dari dalam hati nurani lahir berbagai perbuatan baik, terutama ketika harus memilih dan mengambil keputusan yang benar. Karena pilihan dan keputusan yang kita buat akan berpengaruh terhadap hidup kita. Anak-anak ibu sekalian, banyak remaja saat ini memilih tidak berdasarkan akal sehat dan tuntutan hati nuraninya. Mereka cenderung memilih berdasarkan apa yang kini sedang disukai oleh temannya. Misalnya, memilih untuk ikut teman bolos, maka dampaknya akan ditanggung oleh diri sendiri, yakni hukuman serta ketinggalan pelajaran. Ketika memilih untuk bolos, seseorang tidak menghargai jerih orang tua yang telah bekerja keras untuk menyekolahkannya. Jadi ketika remaja atau anak sekolah memilih untuk bolos, itu tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri, tetapi bagi orang tua juga. Contoh yang kedua adalah yang merugikan diri sendiri ketika memilih untuk mencontek. Tindakan ini merugikan diri sendiri karena nilai yang diperoleh bukanlah hasil belajar dan kerja kerasnya,
Padahal tujuan anak-anak ibu untuk bersekolah adalah untuk memperkaya kemampuan berpikir anak-anak ibu, membentuk karakter, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Mencontek ini merusak pembentukan karakter menjadi manusia yang tidak jujur. Mencontek juga membuat anak-anak ibu jadi malas. Anak-anak ibu, bagaimana jika sudah terlanjur untuk melakukan kesalahan seperti pernah bolos dari sekolah atau sering mencontek? Nah, anak-anak ibu, semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi belajarlah dari kesalahan itu untuk tidak mengulangnya lagi. Tiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Rasul Paulus meminta kita memelihara hati dari berbagai kejahatan, karena dari dalam hati keluar semua perbuatan baik dan perbuatan jahat. Anak-anak ibu, kita akan mampu memelihara hati kita dari berbagai hal negatif jika kita minta Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Seperti tadi Ibu telah sampaikan, cara melatih hati kita yaitu dengan terus berdoa, terus membaca Alkitab, dan meneladani orang-orang yang benar dalam hidupnya. Salah satu tokoh yang perlu kita teladani dalam memilih hal yang benar adalah tokoh Yonatan. Tokoh Daud dan Yonatan ini sudah pernah Ibu sampaikan sebelumnya ketika membahas tentang solidaritas terhadap sahabat. Tetapi pada pelajaran ini, tokoh Daud dan Yonatan dijadikan contoh dalam rangka membahas tentang hati nurani. Yonatan melalui masa sulit untuk memilih antara ayah kandungnya ataukah Daud sahabatnya. Memang bukan pilihan yang mudah. Ketika mengetahui bahwa ayahnya berencana untuk membunuh Daud, hati Yonatan amat pedih. Ia tidak mau kehilangan sahabatnya karena Yonatan tahu betapa baiknya Daud. Bahkan Daud membantu ayahnya mengalahkan musuh. Yonatan jadi serba salah, membela ayah atau sahabat. Bagi Yonatan, Saul adalah ayah sekaligus raja. Ia harus hormat dan tunduk kepada ayahnya. Sebaliknya, Daud adalah sahabat sekaligus kerabat yang ingin dibunuh oleh ayahnya Yonatan yang bernama Saul. Yonatan sudah berusaha untuk mencari jalan supaya ayahnya dan Daud dapat dipersatukan, tetapi nyatanya semuanya sia-sia. Hati ayahnya penuh kemarahan dan kebencian terhadap Daud. Posisi Yonatan benar-benar terjepit. Ia harus berada di antara dua orang yang sama-sama dikasihinya. Namun dalam situasi seperti itu, Yonatan masih dapat menggunakan akal sehatnya dan mendengarkan suara hati nuraninya. Ia tidak berpihak pada manusia, tetapi pada kebenaran. Jika harus memihak manusia, maka seharusnya Yonatan lebih memihak kepada ayahnya Saul daripada Daud. Akan tetapi, Yonatan lebih mendengarkan suara hatinya untuk membela kebenaran. Dalam hal ini, Daud tidak bersalah. Karena itu Yonatan memutuskan untuk membela dan menyelamatkan Daud. Sikap Yonatan amat luar biasa dan patut dicontoh oleh siapapun. Yonatan tahu bahwa Daud dilindungi oleh Allah. Karena itu ia tidak ragu untuk membelanya. Ia membela Daud sejak awal mula Saul mulai merencanakan untuk membunuh Daud. Yonatan mempertaruhkan nyawanya dengan pergi ke tempat persembunyian Daud untuk memperingatkan Daud supaya berhati-hati karena Saul ingin mencelakakannya. Jika tindakan Yonatan diketahui oleh Raja Saul ayahnya, maka ia akan dihukum mati. Seseorang yang berkhianat terhadap raja patut dihukum mati meskipun anak raja sekalipun. Yonatan memilih membela Daud karena ia menjunjung kebenaran. Pembelaannya atas Daud didasarkan pada kasih setia.
setia pada ikatan perjanjian yang pernah mereka ikat bersama. Yonatan tahu bahwa Tuhan telah menyatakan pilihannya atas Daud, bukan lagi pada Saul ayahnya. Kisah Daud dan Yonatan menggambarkan bagaimana suara hati nurani menang atas kejahatan. Yonatan lebih taat pada suara hati nuraninya ketimbang pada hubungannya dengan ayah kandungnya sendiri. Anak-anak ibu sekalian, akhir kata ibu sampaikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.